Kita buka surah An-Naml. Kita sekilas saja di situ. Surah 27 ayat 87, halaman 380 surah An-Naml ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tiupan pertama apa ya? Wa yauma yunfakhu fis-sur. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup. Sur. Baragadang sangkakala. Baragadang sangkakala ko sur tadi itu disebutkan dalam hadis langit dunia, itu yang nampak doa kini. Kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Dan itu semuanya berada dalam lingkaran sangkakala malaikat Israfil. Berarti baragadang sangkakalanya. Makanya ketika ditiup tuh habis gravitasi saja. Basawaknya batabang ambuan saja. Karena ditiup. Nah, ketika ditiup itu, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Atau wa kullun atauhu dakhirin, dan setiap mereka datang dalam keadaan dakhirin, hina, merendahkan diri. Ini tiupan pertama. Apa tiupan pertama? Mengejutkan. Semua orang yang mendengar itu terkejut. Awal-awal terjadinya, kata Nabi, orang sedang mempeloi melepah aja dalam manunya itu. Walah bahasa awaknya. Kutabe sedang menembok-nembok tapi tabak. Menembak pematang. Sedang sibuk kerajo. Kemudian seorang pedagang sedang mengembangkan galihnya. Petani sedang sibuk mencangkuah. Artinya semua manusia sedang sibuk dengan kesibukan. Sibuk masing-masing. Dan waktu itu tidak satu pun makhluk menyangka akan terjadi kiamat. Kalau kini akan takwik kata jadi, percaya tidak? Takwik itu boleh. Tapi waktu itu kan tidak ada orang beriman nih. Dan waktu itu tidak ada satu pun makhluk yang menyangka akan terjadi hari kiamat. Tidak ada menyangka satu pun, sehingga sibuk orang sadunya dengan kegiatannya masing-masing. Dan ketika sangkakala itu ditiup, maka fafazi'a, terkejut. Dan bunyi tadi makin lama makin kareh, makin lama makin kareh. Dan orang-orang yang bekerja tadi semuanya menghentikan kegiatan. Di antaranya kegiatan. Kemudian orang-orang yang ada dalam rumahnya keluar dari rumahnya, semuanya memandang ke langit. Tacangang bunyi tu. Karena bunyi waktu itu baru bunyi mengejutkan. Bunyinya
pokoknya membuat takut hati setiap orang mendengar. Kemudian setelah itu datanglah bunyi, fa iza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang bunyi yang memekakkan telinga, makin lama bunyi tadi makin kareh, makin lama makin kareh, sehingga pakak telinga kan. Makin lama makin kareh je, sehingga setiap pembuluh kau mengeluarkan darah. Saking kareh, pembuluh-pembuluh pori-pori kau mengeluarkan darah. Dan waktu itu iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Itu salah satu kejadian. Jadi sadang takajui bunyi mamakaan talingo, manusia sadang panik, tibolo gampo bagi kira wa sadang katakuan panik, bunyi mamaka lo, tibolo gampo mengguncang, makin lama guncang makin kuat, makin lama makin kuat. Kemudian gunung-gunung meletus, mengeluarkan isinya. Akhrajatil ardu athqa, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kemudian datang luangin kancang, menerbangkan segalanya. Dan di laut tibolo air laut menguap. Wal bahril masjur, bahkan dari lautan keluar api. Panjang ceritanya, singkat cerita, dalam keadaan yang menakutkan, kondisi yang menakutkan, gunung meletus, angin kancang, semuanya hancur. Tiba-tiba idza syamsu kuwirat, apabila matahari di gunung, tiba-tiba matahari menghilang. Artinya kalam sekalam-kalam. Tadi satarang-tarangnya, kini kalam-kalam. Wa sadang katakuan, tiba-tiba matahari menghilang lah. Kama kalari lah, ainal wafar. Kama kalari. Kalau di daerah nan siang hilang matahari, kalau di daerah nan malam bah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, fa idza barikal basar wa khasafal qamar. Dilenyapkan bulan. Bulan di dalam kalam balanya Allah. Dihilangkan bulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan sama-sama dihilangkan. Kalam sekalam-kalamnya, hari gampo sekancang-kancang. Dalam keadaan itu, kita celik surah selanjutnya, surah Az-Zumar ayat 68, halaman sampai 66 sampai 166. Ayat 68. Sudah? Sampai 166. Wa nufikha fis sur, dan ditiup, dan sangkakala pun ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tadi ya, pertama tiupannya mengejutkan, alamnya dihancurkan. Manusia melihat dengan mata kepalanya kehancuran alam.
Setelah itu datang tiupan lagi, tiupan mematikan. Tiupan yang mematikan apa? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang dentuman besar. Kalau bunyi itu masih lunak. Di atas bunyi namanya dentuman. Bunyi tak bunyi lah itu. Badan tuang bunyi. Bantu patih tunggal di tengah hari. Itu nanta bayang Jawa. Tapi nang kiamat jadi bayang lu pada itu. Bara karihnya sehingga mati seluruh makhluk mandang itu. Sekali bunyinya. Bau bunyinya tak terbayang. Pokoknya satu kali dentuman tammatul kubra. Sekali dentuman besar. Bau bunyinya wallahu a'lam, Allah nan tahu. Tetapi dengan itu tu pecah setiap jantung orang yang mendengar. Bukan putih tali jantung, pecah jantung. Bara karihnya tu tak terbayang. Kalau jantung sepecah, apalagi seluruh pembuluh. Maka telinga muncrat darah dari telinga, dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah, dari mata keluar darah. Setiap pori-pori pembuluh mengeluarkan darah, jantung pun pecah. Itu tiupan yang kedua. Hancur, mati seluruh makhluk. Pertanyaannya, bakok di kajian di situ lo siksanya. Kalau sekali tiba langsung mati, anu kata rasulnya. Tapi dilihat oleh manusia waktu itu, ba'a kehancuran dunia. Didangannya ba'a bunyi sangkakala waktu itu. Kata para ulama, bakok dinampaan ke manusia kehancuran. Barunya dimatikan agar manusia melihat kehancuran yang mereka yakini dan cintai selama ini. Tuh. No mencintai harta, tampak dia hancurnya harta. Jangan itu tsunami di Aceh ya. Atau terakhir Batangko Jakarta banjir, anyui-anyui satu orang. Mancaliak je mata kepala awak walaupun buat video. Apalagi orang nan di sini langsung. Ba ndak do gunung harta kali. Apalagi di hari kiamat. Yo ndak do gunung harta lain do. Ndak do. Jadi agar manusia melihat kehancuran selama ini makhluk yang dia cintai dan diusahawan mati-mati mencarinya. Rupanya ndak itu nan menyelamatkan diri doh. Ndak itu nan menyelamatkan anak di akhirat doh. Hancur saja. Dan dunia ko yang diyakininya kaiduk selamanya hancur dunia. Kemudian lanjutan ayatnya, celek Pak. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Artinya kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Tiupan keberapa? Nan katigo. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan. Artinya tiupan kebangkitan. Jadi tiupan pertama tiupan mengejutkan dalam surah An-Naml tadi. Kemudian yang kedua tiupan mematikan dalam surah Az-Zumar. Dan tiupan ketiga tiupan kebangkitan. Di tiupan pertama tiupan kehancuran alam, dihancurkan. Tiupan kedua dimatikan. Tiupan ketiga dibangkitkan. Terjawablah pertanyaan, barangkali tiupan. Ada yang berpendapat dua lain. Karena para ulama menyatukan kehancuran dan kematian itu cieknya. Dan itu memang ada ikhtilafnya. Kalau ingin memisah-misahan dan Az-Zumar khusus, yang An-Naml tadi khusus kehancuran, yang di Az-Zumar khusus kematian dan kebangkitan.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا